Sebelumnya perkenalkan, saya Lisa Mutiara. Saya Mas Nomati. Saya Dini Anggraini. Saya Fira Maharatulaini. Saya Nyokta Ramadhani. Saya Saida Putri. Saya Sri Dayati. Jangan lupa simak videonya ya. Hai. Pengertian reflux. Ekstraksi reflux adalah proses ekstraksi pada cair pada suhu konstan dengan penguapan dan kondensasi pelarut yang dapat diulang untuk jangka waktu tertentu tanpa kehilangan pelarut. Sistem ini juga banyak digunakan dalam industri herbal karena efisien, mudah dioperasikan, dan juga hemat biaya. Reflux ini merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didih selama waktu tertentu dan juga jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Ekstraksi reflux digunakan untuk mengekstraksi bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Selanjutnya ada prinsip reflux. Prinsip dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan juga turun lagi ke dalam wadah reaksi, sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi. Selanjutnya, pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut tergantung oleh beberapa faktor, termasuk karakteristik dari senyawa yang akan diekstrak, biaya, dan masalah lingkungan. Hasil ekstraksi yang diperoleh dari tanaman yang diekstraksi berupa cairan bentuk semi padat atau serbuk. Beberapa pelarut yang biasanya digunakan pada metode reflux antara lain air suling, alkohol, N-heksana, kloroform, benjana, taulen, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keuntungan metode reflux. Yang pertama, dapat dibiarkan untuk jangka waktu yang panjang tanpa perlu menambahkan lebih pelarut. Yang kedua, merupakan cara mengekstrasi sampel yang bertekstur kasar dan tahan terhadap pemanasan langsung. Yang ketiga, selain itu, sebagai pelarut yang diberikan akan selalu mendidih pada suhu tertentu. Keempat, cairan penyari yang digunakan lebih sedikit dan secara langsung diperoleh hasil yang pekat. Yang kelima, serbuk simplicia disari oleh cairan penyari yang murni sehingga dapat menyari zat aktif yang lebih banyak. Yang keenam, hemat serta ekstrak yang didapat lebih sempurna. Yang ketujuh, penyari dapat diteruskan sesuai dengan keperluan tanpa menambah volume cairan penyari. Selanjutnya, kekurangan metode reflux. Yang pertama, larutan dipanaskan terus-menerus sehingga tidak cocok untuk zat aktif yang tidak tahan terhadap pemanasan. Yang kedua, cairan penyari yang digunakan harus murni karena cairan penyari dididihkan secara terus-menerus. Yang ketiga, uap panas langsung melalui serbuk simplicia. Yang keempat, jumlah pelarut yang banyak karena penggantian pelarut sebanyak 3 kali dengan durasi 3 jam sampai 4 jam. Yang kelima, membutuhkan volume total pelarut yang besar dan sejumlah manipulasi dari operator. Faktor yang mempengaruhi ekstraksi reflux. Yang pertama, jenis pelarut. Yang kedua, jumlah pelarut. Yang ketiga, waktu ekstraksi. Yang keempat, suhu dan ukuran partikel bahan yang diekstraksi. Prinsip kerja reflux. Yang pertama ada heating, terjadi pada saat feed dipanaskan di labu didih. Evaporating atau penguapan terjadi ketika feed mencapai titik didih dan berubah phase menjadi uap, kemudian uap tersebut masuk ke kondensor dalam. Yang kedua ada evaporating atau penguapan. Selama pemanasan, senyawa yang mudah menguap dalam campuran akan menguap dan berubah menjadi uap. Uap ini akan naik melalui labu reflux dan masuk ke dalam kondensor. Yang ketiga ada kondensasi atau pengabunan. Proses ini terjadi di kondensor, jadi terjadi perbedaan suhu antara kondensor dalam yang berisi uap panas dengan kondensor luar berisikan air dingin. Hal ini menyebabkan penurunan suhu dan perubahan fase dari steam tersebut untuk menjadi liquid kembali. Yang keempat ada cooling yang terjadi dalam ember. Di dalam ember kita memasukkan satu batu es dan air sehingga ketika kita menghidupkan pompa, air dingin akan mengalir dari bawah menuju kondenser luar. Air harus dialirkan dari bawah kondenser, bukan dari atas agar tidak ada turbulensi udara yang menghalangi dan agar air terisi penuh.
Selanjutnya ada contoh alat untuk ekstraksi refluks. Untuk cara kerjanya itu yang pertama persiapan alat dan bahan. Sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama pelarut. Alat yang digunakan termasuk labu bundar, kondensor, dan sumber pemanas. Yang kedua, proses pemanasan. Labu dipanaskan hingga mencapai titik didih pelarut. Pada suhu ini, pelarut akan menguap menjadi uap. Baik, yang ketiga itu ada kondensasi. Uap tersebut kemudian dialirkan melalui kondensor, di mana ia didinginkan dan kembali menjadi cairan. Cairan ini kemudian turun kembali ke labu alas bulat. Yang keempat, ekstraksi berkesinambungan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga pelarut dapat menyari kembali komponen aktif dari sampel setiap kali ia mengembun. Proses ini biasanya dilakukan selama beberapa jam dan dapat diulangi beberapa kali untuk mengikat hasil ekstraksi. Baik, untuk kesimpulan pada ekstraksi refluks adalah proses ekstraksi pada cair pada suhu konstan dengan penguapan dan kondensasi pelarut yang dapat diulang untuk jangka waktu tertentu tanpa kehilangan pelarut. Beberapa pelarut yang biasanya digunakan pada metode refluks antara lain air suling, alkohol, N-heksana, kloroform, benzena, toluen, dan lain sebagainya. Keuntungan ekstraksi dengan metode refluks yaitu dapat dibiarkan untuk jangka waktu yang panjang tanpa perlu penambahan lebih pelarut. Dan kekurangannya yaitu dapat dipanaskan terus-menerus sehingga tidak cocok untuk zat aktif yang tidak tahan terhadap pemanasan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi ekstraksi refluks yaitu jenis pelarut, jumlah pelarut, waktu ekstraksi, suhu, dan ukuran partikel bahan yang diekstrak. Prinsip kerja pada rangkaian refluks ini terjadi 4 proses, yaitu heating, evaporating atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, dan cooling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.